Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Najwan dengan NIM 2408010023, mahasiswa program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Komunikasi Politik, saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi beserta contohnya. Berdasarkan buku karya Prof. Hafid Cangara, edisi revisi tahun 2023. Kenapa topik ini penting? Karena dalam dunia politik, komunikasi adalah kunci untuk membentuk opini publik, memengaruhi perilaku masyarakat, dan menjaga hubungan antara pemerintah, partai politik, media, dan rakyat. Nah, teori-teori komunikasi membantu kita memahami bagaimana pesan politik disampaikan dan bagaimana masyarakat meresponnya. Ada 6 teori komunikasi yang akan saya jelaskan, yaitu teori jarum suntik, teori kepala batu, teori kegunaan dan kepuasan, teori lingkungan kesunyian, teori penanaman, teori agenda setting. Dari ke-6 teori tersebut, saya akan menjelaskan dari teori jarum suntik, hypodermic needle theory. Teori ini muncul pada awal abad ke-20 setelah Perang Dunia Pertama, ketika media seperti radio dan surat kabar digunakan sebagai alat propaganda politik. Teori ini berpendapatan bahwa media sangat kuat dan kalayaknya pasif, seperti disuntikan pesan langsung ke pikiran tanpa bisa menolak. Contohnya, drama radio War of the World oleh Orson Welles pada tahun 1938. Siaran itu menceritakan seolah-olah makhluk Mars menyerang bumi dan banyak warga Amerika panik karena menyanggapnya nyata. Dalam konteks komunikasi politik, teori ini sangat terlihat ketika masyarakat langsung percaya pada janji kampanye atau berita politik tanpa mencari tahu fakta yang sebenarnya. Artinya, media bisa membentuk opini publik secara cepat dan kuat. Yang kedua di sini ada teori kepala batu, obstinate theory. Berbeda dari teori sebelumnya, teori ini justru mengatakan bahwa tidak semua orang mudah dipengaruhi media. Setiap individu memiliki keyakinan, pengalaman, dan nilai pribadi yang membuatnya tahan terhadap pengaruh media. Misalnya, seorang pendukung partai politik A tidak akan langsung beralih ke partai B hanya karena terlihat iklan atau berita positif tentang partai tersebut. Ia tetap kepala batu karena sudah punya pendirian politik sendiri. Dalam komunikasi politik, teori ini menunjukkan bahwa media tidak selalu berhasil mengubah opini, terutama pada kelompok yang sudah punya orientasi politik kuat. Dan teori berikutnya yaitu teori kegunaan dan kepuasan, use and gratification theory. Teori ini melihat khalayak sebagai pihak yang aktif. Masyarakat menggunakan media bukan karena dipengaruhi, tetapi karena mereka mencari kepuasan tertentu. Contohnya, seorang penonton debat capres bukan karena terpaksa, tapi karena ingin menambah wawasan politik. Ada juga yang menonton talk show politik hanya untuk hiburan atau mengikuti isu terkini. Dalam politik, teori ini penting karena menunjukkan bahwa pemilih aktif memilih informasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Politisi dan media harus memahami hal ini agar pesan politik bisa diterima secara efektif. Dan yang keempat itu ada teori lingkaran kesunyian, spiral of silent theory. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Newman. Intinya, seorang akan diam jika pendapat berbeda dari mayoritas karena takut dikucilkan. Dalam konteks politik, ini terlihat sangat saat masa kampanye. Ketika mayoritas masyarakat mendukung satu calon, orang yang berpihak pada calon lain sering enggan menyuarakan pendapatnya, apalagi di media sosial. Contohnya, ketika dukungan besar tertuju pada satu pasangan calon presiden, pendukung lawan bisa memilih diam untuk menghindari hujatan. Hal ini menciptakan lingkaran kesunyian, di mana suara minoritas makin tidak terdengar. Oke, yang kelima itu adalah teori penanaman, cultivation theory, dikembangkan oleh George Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa media, terutama televisi dan kini juga internet, secara perlahan menanamkan nilai-nilai dan pandangan tertentu dalam masyarakat. Semakin sering seseorang melihat pesan tertentu di media, semakin besar kemungkinan ia percaya bahwa hal itu mencerminkan kenyataan.
Contohnya, jika media sering menampilkan politik sebagai dunia yang penuh konflik dan korupsi, maka masyarakat akan percaya bahwa semua politik itu kotor. Padahal tidak selalu demikian. Dalam komunikasi politik, teori ini memperingatkan kita agar kritis terhadap pesan media, karena media bisa menanamkan persepsi politik tertentu dalam jangka panjang. Yang keenam atau yang terakhir itu teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi menentukan apa yang penting untuk kita pikirkan. Media punya kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu. Misalnya, ketika media terus menyoroti isu korupsi, publik akan menganggap korupsi sebagai masalah terutama bangsa. Sebaliknya, isu seperti kemiskinan atau lingkungan bisa terabaikan karena tidak diberikan secara besar-besaran. Dalam konteks komunikasi politik, teori ini sangat penting karena politisi dan partai sering berusaha mengarahkan agenda media agar isu yang menguntungkan mereka lebih banyak dibahas publik. Itulah mengapa hubungan antara media dan politik sangat strategis. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, dari 6 teori tadi, kita bisa melihat bahwa hubungan antara media, komunikasi, dan politik sangat kompleks. Awalnya, masyarakat dianggap pasif dan mudah dipengaruhi seperti dalam teori jarum suntik. Namun seiring perkembangan zaman, teori-teori baru seperti kegunaan dan kepuasan dan agenda setting menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa berpikir kritis dan aktif dalam memilih informasi. Sebagai mahasiswa ilmu politik, kita perlu memahami teori-teori ini agar bisa menganalisis fenomena politik dan media dengan lebih bijak. Kita juga harus belajar menjadi khalayak yang kritis, tidak mudah terpengaruh oleh framing media dan mampu menilai pesan politik secara objektif. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada teori ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.